kapal penangkapan ikan, nautika kapal niaga, teknika kapal niaga, dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Jumlah siswa kami terdiri dari 230 orang, di mana guru yang berstatus PNS terdiri dari 8 orang, dan guru honor kami terdiri dari 25 orang. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi kepada rekan sejawat dan juga murid kami mengenai budaya positif. Saya berharap dengan sosialisasi budaya positif ini dapat memberi pengaruh yang positif kepada sekolah kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak kami yang sudah bersedia hadir dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang kami dan Ibu pelajari sebagai peserta dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 12 Medan, Bapak Prengki Manahara MPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir dalam ruangan ini dan yang Ibu sayangi anak-anak kami sekalian, perwakilan dari Senat ya, Taruna SMK Negeri 12 Medan. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua, jadi yang akan Ibu bahas, yang akan Ibu sosialisasikan pada siang hari ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif ini nanti juga akan berpengaruh tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi untuk apa Ibu sampaikan? Supaya kita paham atau membuat sesuatu perubahan di sekolah kita yang berhubungan dengan budaya positif. Jadi dalam hal ini Bapak Sylvester Sinawun merupakan fasilitator saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian ya Ibu Juliana Simarmata MPD sebagai pengajar praktek dan saya sendiri Fatimah Sarina Sution sebagai calon guru penggerak. Sebagai pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan adalah apakah Bapak Ibu dan anak-anak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak-anak Ibu dan Bapak Ibu, apakah sebuah hukuman itu mampu untuk mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian memberi penghargaan dan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kemudian yang terakhir, apakah kita sudah mengetahui apa itu segitiga restitusi? Nah, dari pertanyaan pemantik pemicu ini, coba salah satu anak Ibu, apakah menurut anak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan kalian? Ya, silakan nak. Dapat. Yang lain? Dapat? Oke, nanti Ibu akan memaparkan apa sih hukuman itu, apa konsekuensi. Biasanya kan kita apabila melakukan sebuah kesalahan ada konsekuensi. Apabila kita membuat sebuah pelanggaran peraturan ada konsekuensi. Jadi akan perbedaan nanti bagaimana disebut dengan hukuman, apa itu konsekuensi dan apa segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Jadi yang akan kita bahas kali ini akan Ibu sampaikan ada 6 topik. Yang pertama, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian nanti Ibu juga akan memaparkan apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas. Seterusnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kita nanti akan tahu apa sih kebutuhan dasar kita sehingga timbul penyelewengan atau pelanggaran peraturan. Biasanya pelanggaran peraturan itu terjadi karena adanya kebutuhan dasar kita yang tidak dipenuhi. Nanti kita akan membahasnya.
Kemudian yang kelima itu 5 posisi kontrol nanti yang harus dimiliki oleh guru di dalam menangani siswa kita yang bermasalah. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari slide yang Ibu paparkan, yang saya paparkan, apa sih yang disebut dengan disiplin? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar. Ini arti katanya. Kemudian ternyata disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini adalah pengertian dari disiplin. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari disiplin itu sudah berubah makna, sehingga kadang disiplin itu yang membuat kita merasa tidak nyaman, ya. Kemudian membuat sesuatu atau yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Itulah disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seseorang. Artinya nilai-nilai itu memang ada pada diri kita, ya, dan ingin kita tuju. Jadi apa saja yang harus nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada pada diri siswa kita? Itu terbentuk dalam 3P, profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Kita semua sudah sering mendengar ya profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila inilah yang kita harapkan terbentuk pada anak siswa kita. Dan Ibu juga berharap begitu anak-anak kami tamat, siswa kita tamat, mereka memiliki ya nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian yang kedua tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, sekarang apa restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Maksudnya seperti ini. Kita apabila menghadapi murid yang bermasalah, nanti ada 3 pilihan yang akan kita lakukan. Apakah kita melakukan hukuman atau memberikan konsekuensi atau restitusi? Jadi di sini restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya dalam proses ini kita sebagai guru menciptakan suatu kondisi supaya siswa kita ini merasa bahwa dia memang salah. Kita memperbaikinya. Dalam proses dia merasa bahwa memang yang dilakukannya itu adalah salah. Bukan kita yang memberitahu bahwa kamu itu salah, bukan. Kita hanya sebagai fasilitator untuk membuat siswa kita itu menyadari bahwa itu adalah salah. Kemudian dengan begitu dia akan kembali ke kelompoknya. Artinya begitu kita selesai melakukan restitusi, siswa ini akan kembali kepada teman-temannya atau kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ada perubahan sikap. Yang terjadinya kesalahan, ada kesalahan yang dibuatnya, dia merasa menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang dibuatnya. Nah, disitulah peran kita sebagai guru. Sehingga begitu kita melakukan restitusi ini, siswa kita ini akan kembali kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kelompoknya, tapi terjadi perubahan menjadi sebuah karakter yang baik, yang kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi itu ada 9. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Artinya pada saat siswa kita membuat kesalahan, kita melakukan restitusi bukan untuk menyatakan bahwa ini salah, bukan. Tapi kita menemukan jalan untuk supaya siswa ini belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, dan selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kita lihat dulu apa dasarnya, kenapa siswa ini melakukan kesalahan. Kita cari apa dasarnya.
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter untuk tindakan. Kemudian restitusi ini adalah fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini ada perbedaannya Bapak Ibu supaya kita paham dalam memberikan apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Baru anak dalam hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian dalam hukuman itu ada paksaan, kemudian kalau dalam konsekuensi stimulus, kemudian tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman ini konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ya, kemudian dalam hukuman kita beri hukuman, ternyata dari hukuman itu anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Betul tidak anak ibu? Ya kan? Kalau kita buat kesalahan, kemudian orang tua kita, guru kita menghukum kita atas kesalahan tersebut, pada suatu waktu karena tahu kalau saya ketahuan kesalahan maka apa saya akan dihukum. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan menyembunyikan kesalahan tersebut, ya kan? Padahal itu tidak bagus. Itulah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, dalam hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi, ya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ibu ingatkan kembali, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu. Jadi ada ya hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi setiap anak berbuat kesalahan, ada 3 poin ini kita kategorikan kemana dia. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas. Anak-anak ibu udah sering ya, guru masuk awal pelajaran, ya, biasanya kan ibu-ibu, bapak ibu guru kita masuk kelas, biasanya awal pelajaran itu ibu maunya seperti ini, yang terlambat nggak boleh masuk, yang duduk manis nilainya akan baik. Ada kan? Sering kita buat seperti aturan-aturan di dalam kelas. Ternyata Bapak Ibu itu ada nilai negatifnya. Yang bagus itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama antara murid dan guru yang masuk dalam kelas tersebut. Jadi di sini siswa kita beri kesempatan mau kelas yang bagaimana yang dia inginkan, mau kelas yang bagaimana yang impiannya. Jadi kita sepakati, itulah keyakinan kelas. Sehingga dalam kelas itu terjadi kenyamanan. Ya, kemudian ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, jadi sama tujuannya, tapi dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Ya, ulangi. Dalam peraturan bisa ada peraturan kelas, ada pemberitahuan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, perintah. Nah, tapi dalam keyakinan kelas ada tanggung jawab untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, hormati orang lain. Bahasanya kan lebih bagus. Kemudian ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu sebuah peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian contohnya peraturan juga dilarang melakukan kekerasan. Kalau dalam keyakinan kelas ini bisa kita buat keselamatan, menghormati orang lain. Contohnya lagi, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas itu kesehatan.
Terusnya bergantian atau menunggu giliran itu adalah peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturan gunakan masker. Dalam keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Terusnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau dalam keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Artinya anak ibu, bapak ibu ya, peraturan itu karena peraturan kawannya adalah pelanggaran. Tapi kalau sudah keyakinan kelas berarti ada kesepakatan antara murid dengan guru dan akan dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau di awal pembelajaran ada kesepakatan, saya mau ingin kelas seperti ini bapak ibu, saya mau seperti ini, itu kan keinginan siswa kita dan kita sebagai guru harus menampung itu semua. Ya, jadi kalau ada kesepakatan itu saya rasa lebih enak untuk menjalankannya. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama ada kesenangan, rasa fun, hidup senang, refreshing, senang. Kemudian kesehatan, kebebasan, ya, merasa mau bebas, tidak mau dibelenggu, dikungkung. Kemudian penguasaan, merasa aku ini hebat, ya, baru kasih sayang dan rasa diterima. Jadi inilah kebutuhan dasar kita manusia. Kenapa terjadi pelanggaran? Kenapa terjadi penyimpangan dari nilai-nilai kebajikan? Ya, ternyata pelanggaran peraturan atau pelencengan dari nilai-nilai kebajikan itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Jadi murid-murid kita juga seperti itu. Terjadinya pelanggaran kesepakatan kelas, terjadinya pelanggaran dalam sekolah. Ternyata dari 4 ini ada yang mereka merasa tidak dipenuhi. Mungkin ada merasa tidak disayang di sekolah ini, atau di rumah merasa tidak disayang, sehingga timbul pelanggaran di sekolah. Kemudian merasa dia belajar aja, nggak ada kebebasan, nggak ada bu ekskulnya, nggak bisa kami main bola. Pemain bola merasa bebas, ya kan? Merasa dialah jagonya di lapangan, ya kan? Jadi karena merasa anak-anak kita ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka terjadilah pelanggaran nilai-nilai kebajikan. Dan ini kita sebagai guru kita harus memahami, kita harus memusatkan ya pembelajaran itu, kita harus tanya siswa kita maunya seperti apa, dan kita tinggal mengarahkannya. Kemudian posisi kontrol, ya. Posisi kontrol di sini ya ada 5. Guru sebagai penghukum atau orang tua sebagai penghukum, ya, penghukum membuat orang lain bersalah, sebagai teman, sebagai pengantar atau sebagai manajer. Yang pertama penghukum, yang bagaimana sih disebut kita itu posisi kita sebagai penghukum? Ternyata ya seperti misalnya kalau kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti kita sebagai guru itu posisinya saat itu sebagai penghukum. Kemudian bagaimana kalau membuat orang lain merasa bersalah? Kamu seharusnya atau kamu sudah tahu, ibu lelah mengatakannya, ibu stres. Sering kan kita seperti itu, ibu udah lelah mengaturmu. Ternyata saat itu posisi kita sebagai guru, sebagai membuat siswa kita ini merasa bersalah. Ibu udah pusing dan ibu stres sekali melihat kalian. Ternyata saat itu posisi kita sebagai guru membuat siswa kita itu merasa bersalah. Saat itulah dia merasa down. Kemudian sebagai teman, ya, kalau sebagai teman mungkin kita sebagai guru ya kita bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ibu kan sayang samamu. Kerjakanlah tugasnya nak. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak pernah membantumu. Ingat tidak kita kan pernah makan goreng di kantin. Jadi itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Apa peraturannya? Jadi guru sini hanya melihat pemantau. Sedangkan yang terakhir adalah manajer. Apa yang kita yakini? Apa kesepakatan kelas kita? Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya kita hanya membimbing siswa, biarlah solusi itu keluar sendiri dari mulut siswa kita. Kita hanya menggali. Kita seorang manajer.
Seharusnya kita memang bertindak sebagai manajer. Jangan kita yang memberikan solusi, tapi kita menggali siswa kita ini supaya siswa kita yang memberikan solusi sendiri terhadap masalahnya. Misal terlambat, kenapa kamu tak terlambat? Kita tuh bertanya gini, Bu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Tentu dia akan menjawab. Jadi kita hanya menuntun siswa kita ini supaya dia menyadari kesalahannya, sehingga terbentuk tadi apa? Karakter yang lebih kuat. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ya, ada 3 segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, ya, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini bisa kita katakan melalui perkataan bisa siswa kita ini melakukan kesalahan. Bagaimana contohnya kita menstabilkan identitas? Misal, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu keadaannya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini kita bisa berikan stimulus atau kita stabilkan keadaan siswa kita ini yang melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah melalui kegiatan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi kita validasi dia. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini salah contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di dalam memvalidasi tindakan. Seterusnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dari contoh-contoh ini Bapak Ibu, kita kan hanya membuat membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali siswa kita untuk bisa memberikan jawaban. Ya, jawabannya tentu jawaban dari dia sendiri, ya, sehingga dia menyadari atas kesalahannya. Kita hanya menuntunnya. Kemudian di sini ada Ibu buatkan contoh ya, restitusi. Ya, jadi ini adalah contoh dari segitiga restitusi di mana ada siswa yang terlambat datang. Jadi kita sebagai guru tentu seperti tadi yang 3 tahapan restitusi, kita stabilkan dulu keadaan. Ya, kita stabilkan keadaan, mungkin dengan panik siswa ini. Jadi kita tenangkan dulu, kita stabilkan keadaan apa yang terjadi. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa bertanya, kenapa anak kamu terlambat? Ya, kemudian dari menanyakan keyakinan ini, ya, nanti di sini kita sebagai guru kita akan memberikan apa kira-kira yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi di sini nanti siswa kita akan memberikan solusinya sendiri. Ya, dari video ini siswa ini menyatakan saya akan bangun lebih cepat, kemudian orang tua saya akan membangunkan saya, sehingga dia meyakini, oh ternyata ini kesalahan saya, ini solusinya. Ya, jadi itu adalah praktek ya tentang restitusi, di mana ya tadi saya ulangi kembali bahwa restitusi ini, ya, restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama kita identifikasi dulu, kemudian kita validasi, baru yang terakhir itu kita
Oke, anak ibu dan bapak ibu semuanya ya. Demikian ya pemaparan ibu tentang budaya positif. Jadi dari pemaparan saya ini, saya berharap ya kita dapat melaksanakan di sekolah kita. Ya, jadi setiap sekolah kelas itu kita buat keyakinan kelas. Kemudian jangan lagi kita menghukum, ya, karena tadi jelas yang menghukum ini pasti akan memberikan dampak negatif. Tapi bagaimana kita membuat solusi yang kita gali sendiri dari siswa kita ini, bagaimana mereka sendiri yang mengatasi masalah mereka dengan adanya segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan, anak ibu? Tidak ada. Pak ibu ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, jadi kalau tidak ada, demikian terima kasih anak ibu ya, bapak ibu juga yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih ya sudah mendengarkan, kami sudah berbagi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita juga bagi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku guru, salah satu guru di SMK Negeri 12, Angela Sri Dewi, setelah saya mengikuti penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Fatimah sebagai calon guru penggerak CGP Angkatan 5, materinya tentang bagaimana restitusi. Yang saya ingat adalah restitusi, bahwa dengan melakukan restitusi kita bisa melihat sesungguhnya bagaimana perubahan karakter anak tanpa harus dengan menghukum dan menghakimi. Saya merasa termotivasi karena saya terkadang tanpa disadari saya kadang memakai hukuman kepada anak. Jadi melalui yang disampaikan materi oleh Bu Fatimah, saya berusaha untuk menerapkannya, dan saya berharap dengan saya terapkan ada hasilnya yang bisa saya lihat dari perubahan siswa tersebut tanpa saya harus menghakimi. Tapi bagaimana saya melakukan restitusi, yaitu dengan melihat bagaimana siswa itu sendiri yang merasa bersalah dan ada untuk perubahan sehingga menghasilkan karakter yang kuat nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang refleksi diri hasil saya mengikuti materi yang disampaikan oleh Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra Ditonga. Saya guru dari SMK Negeri 12 Medan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fatimah sebagai calon guru penggerak yang telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Salah satunya yang saya tangkap tadi jelas sekali adalah tentang memaparkan budaya positif atas penghukuman anak diganti dengan konsekuensi. Mudah-mudahan pemaparan yang telah disampaikan ini menjadi masukan bagi saya khususnya dan sekolah, dan dapat kami terapkan untuk pendidikan dan pengajaran kami di sekolah SMK Negeri 12 Medan. Terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina, kelas 10 APHP SMK 12 Medan. Saya sangat senang dengan yang dijelaskan Bu Fatimah tentang budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas, kami dapat menyampaikan keyakinan kelas yang kami inginkan. Semoga budaya positif di sekolah kami dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.